Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelajahi sebuah hutan di dekat daerah saya ya. Dimana hutan ini sangat istimewa bagi saya, merupakan salah satu tempat favorit saya ya. Kita coba melihat apa saja yang ada di hutan ini. Ternyata ada pohon yang tumbang ya kawan. Yang beginilah kalau di hutan selalu ada pohon yang tumbangnya, pohon besar. Nah ini adalah tumbuhan epifit ya yang menempel pada kayu tumbang ini. Ini adalah Drinaria sparsifera ya kawan, atau simbar layangan ya. Ini daun sterilnya, daun fertil ya. Dan ini adalah sepertinya ini adalah bagian dari rimpangnya ya, rimpang dari tanaman Drinaria tersebut ya. Memang bisa sangat besar sekali rimpangnya kalau di hutan. Drinaria sparsifera ya. Dan ini adalah daun fertilnya itu seperti ini kawan, karena dia adalah paku-pakuan ya. Jadi berkembang biak dengan spora yang ada di daun ya, daun yang fertil ya. Kita lanjut lagi. Mas. Oke. Ya kawan, dan kali ini saya menemukan pohon besar. Ini adalah pohon beringin pencekik. Yuk kita review. Ini adalah pohon beringin pencekik ya, atau di daerah sini disebut kiara ya, pohon kiara koneng atau kiara bodas ya. Kita lihat batangnya dari sana, tumbuh besar sekali, dan ini sampai ke sini. Jadi kawan, pohon beringin pencekik ini ya, atau Ficus annulata ini, dia ini adalah salah satu pohon yang bisa tumbuh besar ya, tumbuh besar seperti ini. Kita lihat, ini adalah suatu pohon yang sangat menarik ya. Jadi pada saat dia pertama kali tumbuh atau tumbuh dari biji, itu dia terbawa angin atau terbawa burung, nempel di atas pohon. Nah setelah berkecambah, dia menjadi tanaman yang epifit dulu ya, tidak langsung di dasar ya. Epifit artinya tumbuhan yang tumbuh pada tanaman lain ya, tidak pada tanah ya. Nah pada saat pohon ini kecil, dia tumbuh sebagai epifit, kemudian akarnya terus bertumbuh sampai ke bawah, dan setelah akarnya ke bawah dan melilit pohon inangnya, pohon ini akan mendominasi ya dan mengalahkan pohon inangnya. Itulah kenapa pohon ini disebut beringin pencekik ya, atau Ficus annulata. Kita lihat di atasnya, itu ada buahnya di sana seperti itu. Dan juga di atasnya kita lihat banyak sekali menempel
seperti yang tadi ya, itu masih Drinaria ya, Drinaria sparsiflora ya. Nah, ini adalah paku-pakuan jenis Deriana ya. Nah, ini sebetulnya bukan nampak seperti dua pohon ya, tetapi sebenarnya ini masih satu pohon ya, masih menyambung kepada pohon yang utama ini. Yuk kita terus. Ini ternyata ada pohon yang jatuh ini. Ini adalah Drinaria ya, sejenis paku-pakuan ya. Ini seperti Platycerium juga ya, ada daun fertil dan ada daun sterilnya ya. Ini masih bisa tumbuh kalau kita mau tanam ya, tanam kembali. Cuma dia epifit ya, dia menempel di batu, di tembok, di pohon lain ya, tidak di atas tanah ya. Kita simpan saja lagi ini ya. Ini jatuh atau emang sengaja ada yang narik ya, saya tidak tahu. Ini lebih baik kita simpan saja. Ini biasa dia tumbuh seperti ini, seperti yang tadi saya perlihatkan di atas. Atau itu daun sterilnya yang sudah kering, itu adalah Deriana. Ada ya. Dan itu adalah buah ara ya, bisa ujung itu buah ara ya, buah dari pohon yang besar ini. Ada Selaginella juga di sini. Selaginella ini dia menempel pada akar Ficus annulata ini ya. Ini memang dia biasa tumbuh pada tanah humus ya. Sekali pohon ini.
Dan lihat kawan, ini ada satu lagi tampak seperti pohon yang lain, tapi sebenarnya ini masih menyatu dengan pohon yang utama tadi ya. Lihat menyatu di atasnya dengan pohon yang utama. Ya, dan ini kawan yang tadi saya maksud dengan drinaria ya, ini dia nempel di pohon ya, penipisnya nempel di pohon. Ini adalah daun sterilnya dan ini adalah daun fertilnya seperti ini. Ini sebangsa paku-pakuan ya, jadi seperti Platycerium juga ya, atau tanduk rusa. Ada daun steril dan ada daun fertilnya. Ini banyak sekali di sini berjatuhan ya. Ini pasti berjatuhan karena ini menempel di atas pohon seharusnya. Banyak sekali di sini. Mungkin terkena hujan besar. Dan kita lihat di sana ada Asplenium nidus raksasa di sana, atau kadaka besar itu ya. Asplenium nidus. Dia juga paku-pakuan ya. Dan menempel di batang pohonnya atau epifit. Baiklah kawan, cukup sekian saja penjelajahan saya di hutan ini kali ini. Mungkin di lain waktu saya akan melanjutkan penjelajahan di hutan ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton video saya. Dukung saya terus ya untuk membuat konten yang lebih bagus di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga semua berbahagia.